Yo, what's up guys? Welcome back with me Steven CO. Di sini bersama foundernya SCA. Woi, Instagram bro. @yusuf1. Wah siap. Follow. Di bawah kan? Iya nanti bawah. Tak kasih sini sama link di Oh, deskripsi. Ada pertanyaan nih bos. Oh, boleh. Ini pertanyaannya nyambung sama tadi Q&A Bang Niko ya, Bang Niko ke winernya itu. Motivasi pertama membuat SCA. Wah, motivasi pastinya dulu waktu pengen buat SCA itu pengen duit ya. Pengen uang kan sebenarnya. Cuman itu toh motivasinya itu karena kepepet ya kan. Terus melihat teman-teman kan pada boros belinya kan brand-brand mahal seperti Babe, Louis Vuitton, ada yang Supreme, satu kaos harganya 1 juta kan? Dengan desain yang tidak seberapa tapi kan dia menang nama. Jadi ini ya motivasinya itu kita harus membuat SCA itu dibuat itu bertujuan untuk membuat desain yang harganya juga murah, berkompetitif, tapi nggak murahan gitu. Orang-orang kan nggak suka, gitu ya. nggak kalah bagus dengan brand-brand yang luar negeri itu. Jadi dari segi kain, segi desain harus di-develop sebagus mungkin agar bisa menyaingi si brand-brand luar tersebut. Jadi kita nggak menyaingi yang brand lokal, karena brand lokal juga ada pasarnya sendiri. Berarti pasar SCA itu udah harus go internasional. Ya harus go internasional. Meskipun ya belum go, tapi kan kita mencari orang-orang yang suka brand internasional. Jadi daripada mereka beli brand internasional, belilah brand lokal yang mirip seperti brand internasional. Benar, tujuannya itu. Pasarnya. Lalu, ini ini. Kenapa memilih untuk berbisnis di bidang clothing baju? Kan ada bisnis lainnya tuh, kayak misalnya makanan apa gitu. Oh ya, paham. Ya bisnis clothing itu sebenarnya itu karena dari dulunya aku suka fashion, tapi nggak kelihatan. Jadi teman-temanku waktu SMA pun juga nggak tahu kalau aku suka fashion kan. Terus aku mau beli barang itu juga mahal-mahal, ya kan. Jadi ya makanya pengen terjun di bisnis clothing itu karena pengen bikin clothingan yang sesuai dengan seleraku. Sebenarnya gitu. Jadi kayak nancep ego di bisnis gitu. Tapi lambat laun karena SCA kan juga semakin besar, stoknya juga semakin banyak, customernya juga semakin bervariasi. Kita sebagai pembisnis juga nggak boleh terlalu menanamkan yang namanya egois. Egois apa tuh dalam arti itu kayak desain yang kamu suka belum tentu desain orang lain tuh suka. Jadi nggak boleh menanamkan kamu harus suka ini, nggak boleh. Dan kalau jadi pembisnis clothing kamu tuh harus mendengarkan namanya feedback dari customernya. Nggak boleh kayak kamu bikin sesuai dengan hati nuranimu, tapi kamu harus mencocokkan hati nuranimu dengan si customer agar nanti desainmu itu juga kejual, nggak cuma kayak apa namanya melu-melu. Kan banyak kan teman-teman sekarang yang pengen bikin clothing tapi nggak jalan. Banyak jalan pun juga ada, tapi paling ya nggak serius gitu loh. Kalau main-main, kalau mau serius silahkan, tapi kalau misalnya nggak serius itu kan kayak ngebak gitu loh, kayak menu-menuin market gitu loh. Padahal kamu nggak bikin ya kan, cuma numpang nama istilahnya. Numpang nama, oh ada brand ini gak ada bingung, mending kamu tutup sekalian dan hapus itu gitu loh, daripada ngebak-ngebakin ya kan. Tapi sebenarnya ya bisnis clothing itu negatifnya ya banyak sayangannya. Orang semua bisa bikin ya kan. Kalau tanya ya kunci untuk mensustainkan bisnis si clothing line itu cuma satu sebenarnya, bikin terus itu jangan yang jelek. Kamu selalu improve, mau kasih hashtag baru, plastik baru ya kan, packagingnya bagus, terus desain yang bagus. Kamu fokus yang mana? Kamu harus fokus dulu satu. Kalau kamu fokus ke packaging ya bagusnya packaging dulu. Tapi kalau kamu fokus ke desain ya fokus aja desainmu sih. Jangan dua-duanya. Karena orang tuh harus fokus satu dulu. Kalau udah bagus tinggal fokus yang lain. Jadi nggak sembarangan lah. Terus juga ya konsisten juga. Konsisten juga perlu. Jadi nggak boleh kayak Januari bikin, Februari nggak bikin, Maret bikin. Kalau bikinmu banyak boleh. Kalau bikinmu cuma satu, ya piye yo. Apa ya? Ya kan orang-orang pasti kan kekurangan modal ya kan. Jangan takut modal. Kamu dengan modal berapa?
3 juta aja kamu bisa bikin berapa desain kok. 3 juta kan ya saya tahu lah yang nonton juga pasti apa namanya sultan ya kan. Amin gitu. Ya kan sultan yang di samping gua aja juga sultanan dia dan co-foundernya. Apalagi kameramen tuh wah duitnya tinggal kan pastilah kalau punya duit kan ya enggak sedikit. Iya. Kalau punya tabungan 1 juta 2 juta juga dapat. Iya. Minta orang tua juga masih bisa. Iya. Kalian di sini yang nonton juga gak miskin-miskin amat gitu ya kan. Wah, siap. Amin gitu. Tapi kan yang kita perlukan itu bukan uangnya, tapi konsistensinya. Hidupmu itu untuk bisnis, bukan bisnis itu untuk musalah. Hidupmu itu untuk bisnis. Kalau bisnismu mati, kamu mati. Iya betul ya. Apalagi yang kita kan butuh duit lah ya. Nyari uang itu susah. Benar. Kalau yang bisa sustain ya kenapa enggak? Iya. Tapi kenapa orang-orang sekarang bikin bisnis kebanyakan tutup? Karena dia nggak butuh. Kalau orang itu nggak kepepet, biasanya itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terduga kayak mulai bisnis. Mulai bisnis itu di kalangan orang Indonesia itu masih adalah sesuatu hal yang tidak terduga. Dimana orang-orang tuh masih prefer menjadi PNS dan juga PNS ya, PNS dan juga pegawainya orang daripada memulai bisnis. Tak bilangi sekarang, kamu gaji PNS ya kan, paling 4 juta. Iya, habis itu kamu jadi pegawai orang, UMR di Solo berapa? 1,5 juta. 1,5 ya? Iya, 1,5 lebih, 1,6 nah, 1,5 lebih ya kan, 1,5 lebih. Itu kalau kamu dalam berbasis agama ya, kamu ya bersyukur harusnya kalau punya begitu ya kan, pasti bersyukur. Iya. Tapi kalau dalam kondisi berbisnis, apalagi entrepreneur ya kan, itu duit itu segitu nggak ada apa-apanya gitu loh. Uang itu jangan kamu harap bisa membatasimu, tapi kamu yang harus membatasi uang itu untuk mempengaruhimu. Kalau uang 2 juta buat anggap banyak, ya selamanya kamu cuma bisa dapat 2 juta. Tapi kalau uang 2 juta buat anggap sedikit, kamu bisa dapat lebih. Bukan berarti aku tidak mengajarkan untuk bersyukur loh ya. Tapi mengajarkan untuk jangan pernah puas dengan apa yang kamu dapat. Iya, betul. Ya kan? Kalau kamu bisa dapat nilai ya kan 98, pasti kamu minta 100. Bedanya apa? Kalau duit nggak ada batasan. Iya. Kamu bisa dapat berapapun yang kamu mau. Kalau nilai kan maksimal kan 100 ya. Benar, maksimal 100. Kan iman toh 98 jadi 100 kan iman. Tapi kan kalau di dalam duit kan nggak ada iman ya kan. Kamu dapat 1 juta bisa jadi bulan depan bisa dapat 5 juta. Tapi bulan depan mungkin dapat 10 juta ya kan. Bisa berkali lipat. Bisa berkali lipat dan kamu bisa hidup dengan mimpi yang kamu mau. Ya, menikmatinya. Benar, menikmatinya. Tapi kan banyak orang yang munafik. Dimana mereka kayak menganggap bahwa uang itu nggak penting. Uang itu hanya akar dari segala kejahatan. Goblok. Yang salah itu bukan uangnya, tapi oknum-oknumnya yang menyalahgunakan. Nah itu. Yang salah kan itu. Iya, yang salah itu yang menggunakan uangnya, bukan uang itu nggak jahat. Tergantung kita. Kita bisa menggunakan uang dengan benar dan baik ya. Uang nggak bakal jahat kalau kita aja menggunakannya salah ya bubar bro gitu. Pasti setiap orang itu akan menggunakan uang itu pada saatnya. Tergantung kamu bisa menggunakannya dengan kebaikan, menggunakan uang itu untuk meraih mimpimu, menggunakan uang untuk menjatuhkan kompetitormu bisa, menjatuhkan temanmu juga bisa. Kan itu yang negatif kan, menjatuhkan itu nggak boleh. Kamu harus ikut membangun temanmu juga dan ikut membangun dirimu agar bisa tinggi sama-sama gitu loh. Tinggi sama-sama. Gak boleh salah satu. Oke, pertanyaan lagi nih. Nah ini, kita tadi sudah ngomong uang ya. Iya, ini pasti. Iya. Pas banget. Iya, pas banget ya. Kita ngomong perkembangan omset SCA dari pertama sampai sekarang. Kan masih ada peningkatan loh. Gross profit ya berarti. Iya. Ya kan apa namanya kayak uang yang dihasilkan per bulan-bulan gitu loh. Ya kalau perkembangannya aku nggak sebut nominal ya, tapi sebutnya grafik aja. Kalau kamu tahu grafik eksponensial, itu kan kayak grafiknya COVID gitu, gini kan. Pertamanya itu sulit, jadi pertamanya itu seret. Ya paling ya omset itu cuma pertama kali mulai 3 juta sebulan. 3 juta sebulan. Iya 3 juta sebulan. Omset itu ya. Omset itu bukan belum untung. Ya itu belum untung. Jadi kalau omset 3 juta paling untungnya 800.000 lah. Genah ya kan. Gitu nah, terus bulan pertama lama-lama naik terus sampai akhirnya di titik ini saya pun sendiri sama teman-teman juga mulai merasakan yang namanya comfort zone, dimana teman-teman seperti Ruben dan Ibu sudah mulai merasakan, ya kan? Sudah mulai merasakan uangnya itu bukan untuk
foya-foya atau ngediom, tapi untuk menjalankan bisnis. Kan setiap teman-temanku dan resell-resell yang ada di luar juga pasti aku ajarkan yang namanya invest di dalam bisnisku sendiri. Kamu harus berkembang, nggak boleh segini toh. Kalau kamu segini toh ya biasanya kamu cuma sampai segini toh gitu loh. Jadi untuk perkembangan omset eksponensial naik terus, ada penurunan ada tapi nggak banyak, paling ya cuma turun tinggi terus nanti naik lagi bisa gitu, nggak sampai turun banget. Kalau kamu turun banget itu berarti ada yang salah. Dimana yang salah itu salah satunya itu adalah pemikiranmu, prinsipmu, dan juga mindsetmu. Kalau kamu turun terus itu berarti ada suatu namanya error. Error dimana kamu punya barang tapi nggak punya pasar. Kamu punya pasar tapi nggak punya barang. Nah itu error, kamu nggak boleh. Kalau ketika nanti kamu masuk yang dinamakan masa kesukaran ya, masa dimana bisnismu goblok jebloknya, itu kamu ya mungkin bisa banyakin sedekah juga boleh ya kan. Kedua, evaluasi, ada yang salah dengan brandmu ya. Wong gini loh, ini gini, bisnis itu sebosok-bosoknya barang kalau kamu bisa jual pasti jalan. Tak bilang itu ininya bisnis. Makanya apa toh? Bisnis itu ada yang barangnya bagus, harganya mahal, ada juga bisnis yang harganya mahal, tapi barangnya bosok. Ada banyak, tapi kenapa yang tetap sustain, tetap survive? Karena apa? Orangnya yang di sana profesional semua, ya kan? Bisa jual dengan barang-barang yang bosok-bosok itu dijual harga mahal. Apakah pelanggannya ketipu? Enggak, karena servisnya bagus, kepuasan pelanggannya bagus, beli barang ini juga enggak gengsi. Jadi teman-teman bedakan ya namanya yang barang gengsi dan juga barang kebutuhan. Barang gengsi, HP itu kan ada banyak ya. Contoh, kamu bisa beli Xiaomi, itu barang kebutuhan. Kalau gengsi ya latest HP terbaru saat ini itu gengsi. Jadi bedakan dulu. Kalau misalnya nih teman-teman semuanya pengen beli sesuatu barang yang mewah untuk meng-reward dirimu sendiri, boleh. Tapi satu, kamu harus menghasilkan lebih dari barang itu. Contoh, iPhone 11 sing Pro ya? 20 juta. Pro ya? Pro Max sing kameranya 20 juta. Kalau kamu cuman dikasih orang tua sebulan 2 juta, terus kamu akhirnya menabung, terus kamu beli iPhone 11 Pro Max, tak tanya boleh apa enggak? Ya boleh tapi boleh. Boleh, ada tapinya. Kamu enggak tahu kalau uang 20 juta itu banyak enggak? Kamu kan cuma tahu kalau misalnya aku beli iPhone 11 Pro Max ini bisa pamer ke temen. Nah, tak bilangnya sekarang, kamu 20 juta ya, terus kamu lipat semuanya ya. Tiba-tiba bulan depan ternyata uang menjadi 50 juta. Kamu pamernya bukan iPhone lagi bro, nomor rekening. Nah, kalau kamu udah ngerasain itu ya, kamu udah nggak akan pengen barang apa-apa lagi. Uangmu buat digit, aku misalnya kayak gitu. Misalnya aku ya belum lah, masih 2 lah. Teman-teman juga pasti udah 2 ya. Pasti kan gitu. Jadi pamernya itu dalam skalanya itu nggak boleh pamer barang, itu pamer dangkal. Pamernya itu besok kalau kamu punya rumah, punya mobil itu pamer. Ya, itu namanya pamer. Kalau kamu cuma pamer HP, ngutangnya iso. Kan bilang iya kan. Rumah aja buat pamer aja KPR ya kan. Nah, kalau kamu bisa beli rumah cash ya itu pamer. Boleh. Bagus itu. Bagus ya kan. Kalau kamu beli rumah utang bagus, asalnya lunas sono sih baru pamer. Jangan kamu utang dulu, pamer, rapat bayar betul kan? Goblok. Salah. Jadi banyak teman-teman semuanya tuh pamer sebelum saatnya. Salah mindset lah. Salah mindset. Benar. Tidak boleh pamer sebelum saatnya. Nanti Tuhan bakal ngasih kamu pamernya kapan? Pasti ya. Tunggu waktu lah ya. Tunggu waktu, nggak boleh kesusu. Ya, tapi nek ku yo kudu berjuang lah. Pengen toke duit cuma-cuma tinggal ngatung gitu kan ya. Nggak bisa. Kayak